Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Sosiologi Terapan. Mohon maaf kemarin kuliah tak dapat kita lakukan karena saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Padang. Ini kuliah pertama Sosiologi Terapan, sebuah mata kuliah yang berorientasi penerapan sosiologi. Jadi pertanyaan yang kita jawab dalam mata kuliah ini adalah, apakah sosiologi itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah, ataukah sosiologi itu hanya berguna untuk menjelaskan masalah? Dalam mata kuliah ini, saya dan Pak Azwar akan berdiskusi dengan Anda untuk menjelaskan, sehingga kita mampu menjelaskan bahwa sosiologi itu tidak hanya berguna untuk menjelaskan masalah, tetapi juga memungkinkan sarjana sosiologi untuk menemukan masalah. Nah, karena itu pokok-pokok bahasa dalam mata kuliah ini dirancang untuk memampukan Anda untuk menerapkan pengetahuan sosiologi untuk memecahkan masalah, untuk memampukan Anda melakukan penelitian, sehingga penelitian Anda itu hasilnya pemecahan masalah, bukan penjelasan atas masalah. Pokok-pokok bahasan mata kuliah ini adalah satu, kita akan membahas pokok-pokok persoalan sosiologi terapan dan kompetensi sosiologi terapan. Nah, untuk itu tentu juga perlu kita singgung sejarah perkembangan sosiologi terapan dan ide-ide para ahli sosiologi tentang penerapan sosiologi. Kemudian kita bahas ruang lingkup penerapan sosiologi, teori-teori sosiologi terapan sebagai basis untuk melakukan penelitian yang hasilnya adalah solusi. Kemudian metodologi sosiologi terapan, kemudian metode memengaruhi masyarakat, kelompok, dan kebijakan publik untuk menerapkan pengetahuan sosiologis. Apa yang diharapkan dari Anda setelah mengikuti perkuliahan ini, dan itu nanti akan tergambar dari evaluasi ujian tengah semester dan akhir semester adalah sebagai berikut. Satu, setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu memahami pokok-pokok persoalan dan kompetensi sosiologi terapan. Tentu dibedakan dengan pokok-pokok persoalan dan kompetensi sosiologi murni. Kemudian Anda diharapkan untuk mampu memahami esensi penerapan sosiologi, menguasai teori-teori sosiologi terapan, mampu menerapkan beragam metode penelitian rekayasa sosial, mampu menerapkan konsep dan teori sosiologi untuk memecahkan masalah, menguasai cara-cara memengaruhi masyarakat, kelompok, dan kebijakan publik untuk penerapan pengetahuan sosiologis. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi aktor-aktor strategis untuk penerapan pengetahuan sosiologis. Terakhir, mampu menghasilkan policy brief. Nanti kita diskusikan apa itu policy brief dan bagaimana membuat policy brief. Kuliah kita ini 14 kali pertemuan, seluruhnya online, kecuali suatu saat nanti ada pemberitahuan dari rektor. Selagi tidak ada pemberitahuan dari rektor, itu artinya sampai kuliah ke-14, mungkin juga UAS, seluruhnya akan kita lakukan online. Tapi jadwal kuliah seperti yang tertera dalam jadwal kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Politik Universitas Andalas. Nah, sekarang kita akan melakukan kontrak kuliah. Semester kemarin kita telah melakukan secara intensif kuliah online dengan berbagai-bagai kelemahan dari sisi dosen, kelemahan dari sisi mahasiswa. Mudah-mudahan di semester ini kita mampu melakukan kuliah online lebih baik agar kompetensi Anda tercapai dalam mata kuliah ini.
kuliah online ini bertumpu kepada keseriusan dan kemandirian mahasiswa. Bila Anda tak serius, bila Anda tak mandiri untuk belajar, maka saya tak yakin kompetensi sosiologi terapan akan mampu diraih. Karena saya tak mungkin merangkul Anda secara dekat dengan pertemuan fisik. Saya tak bisa mengontrol perbuatan Anda selama perkuliahan berlangsung. Anda bisa saja masuk, kemudian Anda keluar, kemudian Anda taruh foto Anda di situ, dan saya tak akan mengetahui apakah Anda ikut kuliah atau tidak. Jadi seluruhnya terserah kepada Anda. Apabila memang Anda ingin menguasai materi-materi sosiologi terapan, sehingga dengan itu Anda punya kompetensi terapan sebagai seorang sarjana sosiologi, maka saran saya ikutilah perkuliahan ini. Yang berikut, saya mungkin akan mengalami kesulitan untuk memberikan literatur kepada Anda, karena umumnya literatur yang dimiliki sampai saya ini adalah hard copy. Nanti kita cari cara bagaimana Anda dapat memperoleh hard copy itu dari saya. Saya akan berjuang setengah mati untuk menemukan materi online. Tapi sayangnya materi online itu umumnya berbahasa Inggris, dan saya khawatir Anda mengalami kesulitan untuk mengerti literatur berbahasa Inggris itu. Jadi coba Anda cari juga literatur berbahasa Indonesia sendiri, dan nanti beritahu saya akan nilai apakah itu pantas untuk kita acu. Jadi karena kuliah kita ini online, saya tidak ingin banyak jadi penonton, semua terlibat. Maka kuliah ini akan kita lakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Berharap kepada Komting untuk membentuk kelompok kecil tidak lebih dari 5 orang. Dan setiap kelompok dalam 2 jam kuliah online bisa 2 atau 3 kelompok presentasi, kemudian kita diskusi, kemudian akan saya ulasi. Partisipasi Anda dalam kuliah ini, dalam diskusi, dalam tanya jawab, semua akan dicatat. Nanti akan ada orang yang mencatat ini, dan itu akan menjadi 15% dari penilaian. Jadi saya ingin mengulangi lagi, partisipasi Anda dalam kuliah ini akan dinilai 15% ya dari untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya akan membagikan RPS melalui grup ini. Silakan Anda pelajari. Kalau Anda tidak mengerti, silakan tanya saya. Saya tidak akan membacakan masing-masing poin dalam RPS ini. Terakhir, saya akan menyampaikan pertanyaan untuk kuliah kedua. Ini mungkin nanti akan dipresentasikan oleh 2 atau 3 kelompok yang dalam kuliah jam 10 nanti kita akan membentuk kelompok itu. Pertanyaan pertama adalah, apa perbedaan antara sosiologi murni dengan sosiologi terapan? Kedua, apa gagasan Sirad Mills tentang pemecahan masalah sosial? Kemudian, apa gagasan Andrew Sayer tentang penerapan sosiologi? Berikut, apa hal pokok yang menjadi persoalan sosiologis terapan menurut Andrew Sayer dan Sirad Mills? Terakhir, apa produk sosiologi terapan? Silakan Anda semua mencari di internet. Juga ada bukunya. Saya nanti akan memfoto halaman-halaman buku tentang ini. Kalau saya lupa, tolong ingatkan. Seluruh Anda masing-masing membuat tugas individual seperti biasa. Kalau biasa Anda tulis di kertas double folio, kalau sekarang Anda tulis di kertas double folio, lalu Anda scan atau Anda foto, lalu kirimkan ke saya melalui grup WA atau melalui email. Nah, setelah itu nanti kita akan diskusi dalam kelompok, kemudian akan ada kelompok presentasi. Mengenai evaluasi, ya seperti biasa ada tiga macam evaluasi, ada UTS, UAS, dan
tugas. Saya akan menambahkan satu lagi, dia ada dalam partisipasi dalam perkuliahan, itu adalah 15%, ya, 15%. Baik, itu saja dari saya. Silakan Anda simak. Nanti kita akan berdiskusi di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.